perjalanan karir politik Mas Anies. Ya. Jadi aku bukan nanya apa yang Mas Anies inginkan, yang aku tanya apa yang Sami inginkan, langkah politik Mas Anies. Yang menurut Sami ideal apa? Karena gue tahu kalau Mas Anies akan apa pasti ngeles. Ya, pasti Tergantung apa. Tapi Gantung kalau kemauan dia. keinginan Sami nggak bisa Iya, ngeles. Sami, ya, jujur aja Sam, nggak apa-apa. Sam, lu maunya habis ini Mas Anies ngapain Sam? Makin Udah. ngefans sama Nana. Makasih Sam. Luar biasa. Gimana? Jujur aja. Aduh. Tapi yang pasti gue sih pengennya Mbak, Mas Anies harus punya kontribusi bagi bangsa ini kan, Mbak. Dimanapun itu. Jurnalis Najwa Shihab memberikan pertanyaan menohok kepada juru bicara Anies Baswedan, Usamah bin Abdul Aziz, terkait langkah Anies Baswedan usai kalah dalam Pilpres 2024. Najwa bertanya, apa yang diinginkan oleh Usamah sebagai orang terdekat Anies Baswedan usai kalah dalam Pilpres 2024. Menanggapi pertanyaan mengagetkan tersebut, Usamah terlihat kikuk. Pasalnya, pertanyaan tersebut harusnya ditanyakan langsung kepada Anies Baswedan. Dimanapun itu dia Berarti harus bisa jadi menteri dong berarti. enggak juga. Tuh. Kontribusi itu banyak. Belum tentu kontribusi menteri. Kontribusi itu banyak. Misalnya jadi pembina Karang Taruna juga kontribusi bagi Tapi kan bangsa terlalu ini. kecil untuk Mas Anies. Iya, itu masalah. Kan harus ada porsinya. Masalah porsi nanti. Iya. Ukur. Kira-kira apa kontribusinya? Apa Agak susah ya. Gubernur DKI? Tapi Apa? apapun itulah, apapun itu yang pasti kontribusinya harus ada untuk bangsa ini karena sayang kemampuan Mas Anies ini adalah salah satu putra terbaik bangsa. Nah, maka masa putra terbaik bangsa jadi Karang Taruna yang beneran. Nggak masalah. Enggak dong, sayang dong, jangan. Karena calon wakil presiden juga kan pembina Karang Taruna juga tuh. Lalu dengan pelan-pelan, Usamah menjawab, yang penting Anies Baswedan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mendengar jawaban Usamah, politikus Gerindra Ahmad Dhani lalu menimpali, berarti harus menjadi menteri. Usamah seketika menjawab, tidak harus menjadi menteri, bahkan bisa menjadi pembina Karang Taruna. Hal tersebut langsung dijawab oleh Ahmad Dhani, jika itu sangat kecil bagi Anies Baswedan yang memiliki kapabilitas dan juga memiliki pemikiran yang luar biasa. Sebagai putra terbaik bangsa, Ahmad Dhani menyayangkan jika Anies hanya mengurusi Karang Taruna. Kalau misalnya Mas Sam bisa mempengaruhi Mas Anies untuk apa gitu? Ya kan benar nggak pertanyaannya kan itu kan maunya Mbak Nana itu Nggak, begitu. yang jelas gini, Mas Anies punya modal politik, Yes. punya kemampuan, Yes. punya sekarang apalagi pendukungnya militan. Yes. Menurutku yang 26% yang milih Mas Anies itu apalagi sekarang selama proses kampanye tuh militan banget loh pendukungnya loh. Iya, betul. Termasuk yang netizen lagi komen nih, gue tahu nih banyak yang Banyak banget komentarnya. anak-anak abah militan. Nah itu Kita kan, nggak pernah buzzer ya. iya itu kan itu Dan modal kemarin yang luar aksi biasa. juga, Mbak. Najwa lalu menimpali bahwa Anies punya modal besar untuk terjun lagi di kancah politik. Apalagi Anies punya kemampuan, ditambah lagi pendukung yang militan. Tentu hal tersebut bisa menjadi modal untuk ikut dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 nanti. Nyambung pertanyaan dari calon anggota Dewan terpilih dari Gerindra yang mengincar masuk Komisi 3, yang istrinya juga jadi anggota DPR. Wow. Yang tahun 2019 sudah mimpi Pak Prabowo jadi presiden, walaupun nggak mimpiin Mas Gibran. Iya. Panjang nih, Panjang, konteksnya panjang, Konteksnya intronya panjang. Tapi tadi itu, dengan kapasitas modal sosial yang sedemikian, seharusnya juga kontribusinya lebih besar dong. Gitu kan Mas Dhani? Bagaimana, Sam? Apa arahannya Sam kepada Mas Anies, Kalau kepada Mas Mas Anies? ini ada saran saya nggak buat jawab ini? Ada saran nggak buat saya untuk jawab ini? Dengan kapasitas Ada nggak? begitu besar, harusnya porsinya Mas Anies apa? Juru bicara Anies Baswedan Usamah tidak bisa menjawab, lalu melemparkan pernyataan tersebut kepada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menjawab, Anies sebaiknya menerima tawaran menteri dari Prabowo. Soalnya jika ia maju lagi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, maka artinya Anies Baswedan mendowngrade dirinya sendiri. Menurut saya sih kalau ditawarin menteri menurut saya sih diterima menurut saya. Menurut saya Gitu. daripada nyagup lagi menurut saya. Kenapa Mas? Apa bedanya emang menteri sama? Ya kalau nyagup kan jadi nggak enak ngelihatnya habis nyapres terus nyagup gitu loh. Nggak enak dengernya. Kalau menteri kan biasa, Prabowo dulu juga pernah kan habis nyapres jadi menteri gitu, nggak apa-apa. Dan kalau mau ngikutin jejak Prabowo, siapa tahu bisa jadi presiden. Iya betul. Menarik juga. Nggak bercanda loh, Bang, serius. Iya serius. Serius. Menteri. Iya serius. Menteri apa? Menteri apa? Ya Karena Pak Prabowo kemarin ditawarinya Menteri Pertahanan. Mendiknas. tetap sebentar, siapa tahu bisa 5 tahun ya kan. Jika ia menerima menteri, ia bisa maju lagi ke pemilihan presiden 2029 nanti dan bisa jadi akan menang seperti Prabowo. Kalau nyapres itu kan masih iya bisa menang bisa enggak. Tapi kalau menteri kan ya kalau nyagup kan masih bisa menang bisa kalah. Tapi kalau menteri kan kalau ditawari take it. Ya.
menurut Tapi saya. beda, menteri itu penunjukan. Kalau maju cagup itu betul-betul Apalagi yang harus dibuktikan Mas Anies, orang dia udah pernah terpilih kok. Iya kan? apalagi gubernur Jakarta kan kewenangannya tuh sebetulnya lebih besar dibandingkan gubernur daerah lain karena daerah khusus kan, bisa milih wali kota langsung, lurah dan sebagainya gitu. Jadi mengelola anggarannya juga lebih besar daerah. Tapi kalau jadi memang kewenangannya kalau dibanding nanti menteri. maju sebagai dari independen terus kalah, what's next gitu? Bener nggak? Saya lagi nonton ini apa tanda tangan show ini. Iya kan? Iya kan? Belum pernah. Tahu nggak? Menurutku sih karena kan memang ada avenue-nya dan kan memang kalau Boleh. dan kalau misalnya berkaca keputusan Mahkamah Konstitusi kan ada 3 yang memang dissenting opinion. Iya. Dan kemudian ada juga analisa yang mengatakan 3 dissenting opinion, ya berarti ya memang ada yang tidak beres nih dalam proses pemilu kemarin. Buktinya 3 dari 8 mengatakan hal seperti itu. Jadi menurutku sih ya wajar saja, apalagi kan tidak mengadang-ada deh. Ini proses yang memang dimungkinkan oleh hukum. Kalau saya Jurnalis Najwa Shihab memberikan opininya terkait dissenting opinion. Awalnya, Najwa Shihab membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun begitu, ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Ketiga hakim tersebut adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Nih, kan tetap ada suara-suara bahwa dissenting opinion yang kemarin 3 dari hakim itu tuh akan membuat legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih ini tercederai, ternodai karena dissenting opinionnya kenceng loh, walaupun putusannya tidak bilang diskualifikasi dan bilangnya seharusnya ada pemungutan suara ulang. Tapi kalau kita baca pertimbangannya itu kan jelas. Mereka 3 hakim itu percaya Presiden Jokowi cawe-cawe. 3 hakim itu bilang ini nepotisme. 3 hakim itu bilang aparat negara dikerahkan untuk membantu. Dan itu tuh terekam di Mahkamah Konstitusi dalam catatan negara. Dissenting opinion yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan orang bilang ya ini legitimasinya nggak sepenuhnya kokoh nih. Prosesnya bermasalah. Menurut Najwa, munculnya dissenting opinion tersebut menandakan bahwa Pilpres 2024 tidak baik-baik saja. Artinya dengan dissenting opinion tersebut, legitimasi Prabowo Gibran bermasalah. Ketika hakim memberikan opini keras terhadap cawe-cawe Jokowi, dari nepotisme hingga pengerahan aparatur sipil negara, hal itu menjadi catatan buruk bagi negara dan akan dikenang sebagai pemilu yang cacat dalam sejarah Indonesia. Saya kira soal dissenting yang didiskusikan dari tadi ini kan semacam kalimat yang sebenarnya cukup bersayap ya. Satu sisi ini kan sebenarnya tidak mengubah apapun. Ya semacam harapan palsu. Kalau mau jujur sebenarnya publik kan berharap MK itu kan menerima secara keseluruhan. 8 hakim itu menerima. Yang itu yang saya sebut palsu. Ini yang kemudian saya sebut angin surga yang tidak mampu mengubah apapun. Dissenting itu? Iya, tidak mengubah apapun dan hanya angin surga bagi kelompok-kelompok yang selama ini merasa kalah dan dizolimi dalam pemilu, terutama kubu 1 dan 3. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Adi Prayetno. Ia mengatakan bahwa dissenting opinion tersebut hanyalah angin surga atau harapan palsu karena tidak mengubah apapun. Adi Prayetno kemudian menerangkan jika dissenting opinion tersebut menebalkan keyakinan masyarakat bahwa pemilu 2024 tidak baik-baik saja, ada cawe-cawe Jokowi dan juga pembagian bansos yang mengubah pilihan masyarakat. Tapi kabar baiknya adalah dissenting ini kan menebalkan satu keyakinan bahwa hasil pemilu di 2024 ini tidak baik-baik saja. Bansos itu adalah faktual menurut 3 hakim berpengaruh untuk mengubah perilaku orang. Oke, saya gitu. saya soal aparatus kekuasaan yang dikendalikan itu secara faktual diakui oleh 3 hakim, itu terbukti dalam pemilu di 2024. Yang saya khawatirkan justru pemilu kita ini kan soal menang-menangan. Jadi dengan cara apapun sekalipun curang yang penting menang. Karena pembuktiannya itu sulit untuk dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan jangan sampai itu terulang. Saya kan belum selesai nih. Silakan. Mana? Oh iya tuh Mas Anies datang. Oh iya tuh Mas Anies. datang. Mas Anies datang. Mas Anies. Wes, keren loh. Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh, karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih.
Ini menurutku langkah Ya, gimana Mas Kodari? sangat bagus memberikan pesan persatuan. Oke, Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti aku ke kamu lagi Mut. Thank you. Jurnalis kenamaan Indonesia, Najwa Shihab, memuji kedatangan Anies Baswedan dalam penetapan calon pemenang dalam Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Najwa Shihab memuji sikap kesatria Anies Baswedan yang datang dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Menurutku harus ditepuk tangannya sih Mas Anies. Iya. Ini proses bernegara, akhirnya ada ujungnya, ya kita hormat itu. Kalau Tapi yang bakal orang sorot, 01 datang. Kenapa 03 nggak datang? Belum tentu. Ini masih ada waktu. Jangan, saya berasumsi, maaf. Siapa tahu datang. Saya berasumsi. Tapi ini jadi pressure ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud sih. Saya rasa udah ganti baju sekarang. Tadinya nggak mau datang, mereka datang. Ya udah deh. Ia lalu membandingkan dengan sikap Prabowo saat kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo tidak hadir dalam penetapan kemenangan Jokowi waktu itu. Pujian pun juga terlontar dari konsultan politik M. Kodari. Ia mengatakan bahwa Anies menunjukkan sikap negarawan dan juga kesatria. Padahal menurut Kodari, Anieslah orang yang paling gencar melakukan kritik kepada pemerintahan. Namun usai putusan MK, Anies melakukan sikap kenegarawan yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya. Tapi Pak Prabowo-nya belum masuk. Tapi menurutku aku benar-benar merasa menarik sih kedatangan. Karena ya itu, di 2014-2019, Pak Prabowo tidak hadir di acara penetapan. Gini, saya highlight lagi ya, yang paling menarik dari Mas Anies ini. Selama ini yang dianggap paling kritis, paling oposisi terhadap pemerintahan itu Mas Anies. Kalau PDIP dan Ganjar kan mendadak oposisi aja, baru belakangan oposisi. Apa mendadak oposisi? Mendadak oposisi. Mau nggak mau jadi oposisi ya, mau nggak mau. Iya, dan itu pun salah strategi sebetulnya. Mendukung Jokowi. Salah oposisi. Jadi Mas Anies sebagai yang mewakili yang 20% tidak puas kepada Pak Jokowi selama ini. 26, 25. Nggak, selama ini kan kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kan 80%, yang tidak puas 20%. Itu segmen yang diambil oleh Mas Anies. Gitu. M. Kodari lalu memberikan highlight soal perjalanan Anies dalam Pilpres 2024. Ia adalah orang yang sejak awal memilih untuk berada di jalur perubahan. Artinya, ia adalah orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi waktu itu memiliki tingkat kepuasan 80%. Artinya, Anies hanya memiliki 20% pendukung. Dan jauh-jauh hari saya mengatakan Mas Anies peluangnya agak sulit untuk menang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Karena apa? Kolam suara dia itu cuma 20%. Jangankan 50%, 30% aja sulit untuk tembus dan nggak pernah tembus. Pada hari ini yang 20% itu datang. Gitu. Kalau pada hari ini ukurannya jangan yang 20%, ukurannya yang dia dapat suara pemilu atau masa di korting 6%, 26%. Saya menjelaskan tentang kronologi politik dan sosiologi politik. Maksudnya kan dia datang di sini sebagai capres. Berarti kan Iya, tapi sebetulnya dia secara sosiologi politik mewakili yang 20% itu, Nana. Nah, sebetulnya kolam suaranya Pak Prabowo dengan kolam suaranya Mas Ganjar itu sama, yaitu mereka yang puas kepada Pak Jokowi, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara antara pendukung katakanlah pemerintah dan oposisi selama ini itu Mas Anies justru yang datang gitu loh. Dan ini sebetulnya simbol yang jauh lebih kuat. Karena apa? Karena ya puas tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi pada hari ini itu menjadi bagian dari proses yang sama-sama mendukung ketatanegaraan yang sedang